Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibikal amin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa alal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadikas salihin wa farrij kurubana wal muslimin ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita sehingga dapat duduk di waktu yang istimewa di bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang kita harapkan mudah-mudahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita di malam yang penuh barakah ini selalu diberikan oleh Allah di kehidupan-kehidupan kita yang akan datang, sehingga kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diridhai, dicintai dan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi akan datang kepada kita malam yang mulia, malam yang istimewa, di mana malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabai doa hambanya dan mengampuni dosa-dosanya. Yaitu malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang tidak ditolak doanya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 malam itu ada yang setiap minggu, ada yang setiap tahun. Yang setiap minggu adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat yang kita berada padanya. Di malam Jumat ini termasuk malam yang diijabahi doa. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita kalau malam Jumat itu banyak kegiatan ibadah ketaatan yang di dalamnya adanya doa-doa. Kalau dulu itu dibaan. Lah itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu memperbanyak sholawat di malam Jumat. Lah dalam dibaan ada doa yang dipanjatkan.
Jadi ada perintah sholawat, juga ada doa. Yang keduanya sama-sama perintah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang dibaannya diganti dengan yasinan, tahlilan atau manakipan. Dibaan saiki wong ndak ono sing arep. Kedawan. Wong-wong wis sak kober. Nah. Ini alasannya ngene alasannya macam-macam. Tapi lek jagongan ndak ono alasane. Cangkruk sak suwen-suwen ndak ono alasane. Delok TV sak suwen-suwen ndak ono alasane, tapi lek dibaan wae alasane. Ojo kesuwen, wong-wong kok gremeng, ndak seneng. Wis tahlilan ae, singkat enak. Tahlilan ono ae. Kedawan sian, iki lek sing mimpin iki kedawan, ganti aja iki sing mimpin. Ono ae alasan-alasan. Pokoke lek jagongan ndelok TV ndak tahu alasan. Walhasil tapi tetap kebaikan lah. Tahlilan atau yasinan atau manakiban yang di dalamnya juga ada doa, juga ada salawat. Itu yang setiap minggu. Ada yang setiap tahun. Lah setiap tahun ini yang 4. Karena ada 5 malam, yang 4 setiap tahun. Yaitu malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, malam pertama bulan Rajab, dan yang akan kita temui malam nisfu Sya'ban. Yaitu malam yang diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi tapi dengan sanad dhaif daripada Utsman bin Abil As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin fa'aghfiralah hal min sa'ilin fa'utiyahu fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiya illa zaniyatan bi farjiha aw musyridan." Dikatakan oleh Rasulullah, jika datang malam nisfu Sya'ban ada seruhan. Seruhan itu mengatakan hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun? Mana yang minta ampun? Fa'aghfiralah, aku ampuni. Jadi siapa yang minta ampun, siapa yang ingin mendapatkan ampunan, aku ampuni. Siapa yang meminta sesuatu, akan aku beri. Tidak ada seseorang pun di malam itu meminta kepada Allah kecuali akan dikasih, akan diberi. Ada orang yang nggak dikasih, orang yang berzina atau orang yang melakukan kejahatan, keburukan. Dalam riwayat yang lain, dari Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri berkata, "Marra Utsman bin Abil As ala Kilab bin Umayyah." Utsman bin Abil As berjalan melalui Kilab bin Umayyah. Wa huwa jalisun ala majlis al-ashir bil Basrah. Saat itu Kilab bin Umayyah sedang duduk di satu tempat di Basrah. Lalu Utsman bin Abil As berkata kepada Kilab bin Umayyah, "Ma yujlisuka hahuna?" Apa yang membuatmu duduk di sini? Dijawab, istakmalani hadza ala hadzal makan, yakni Zayadan. Ya, diperintah lah untuk nunggu, untuk duduk di tempat ini. Faqala Utsman, berkata Utsman bin Abil As kepadanya, "Ala uhadditsuka haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Mau nggak kamu? Aku kasih satu hadis yang aku dengarkan hadis tersebut daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, bala, iya. Faqala Utsman, maka Utsman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana li Daud nabiyillah alaihi salam minal laili sa'atan yuqidu fiha ahlahu fayaqulu ya ala Daud gum fasallu fa inna hadhihi sa'ah yastajibu Allah fiha du'a illa li sahir aw asyar. Katanya Rasulullah, Allah memberikan kepada Nabi Daud satu saat di waktu malam, di mana di waktu malam itu Nabi Daud membangunkan keluarganya dan berkata, wahai keluarga Daud, bangunlah dan sholatlah, karena ini adalah waktu yang Allah mengijabai doa kecuali tukang sihir atau tukang rusuh. Lah, pengecualian itu terjadi, diampuni, tapi kok ada pengecualian yang ini? Ya terjadi, bukan hanya kepada umatnya Rasulullah, tapi kepada kaumnya Nabi Daud pun seperti itu. Lah, pengecualian itu karena dosa-dosa yang banyak terjadi tapi dianggap kecil atau sepele, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa itu besar, sehingga doa pun di malam yang diijabahi itu bisa membatalkan. Ini Allah memberi keistimewaan malam itu Allah, tapi Allah juga membatalkan. Kenapa? Kesalahan besar terjadi dari orang tersebut sehingga doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang istimewa. Sebetulnya bukan hanya nisfu Sya'ban, setiap malam itu istimewa. Setiap malam itu adalah istimewa untuk beribadah kepada Allah, untuk memohon kepada Allah. Buktinya apa? Hadisnya Rasulullah. Katanya Rasulullah, tuftahu abwabus sama nisful lail. Pintu-pintu langit dibuka tengah malam. Fayunadi munadin, ada seruan. Hal min da'in fayustajabula. Siapa yang berdoa maka diijabahi doanya. Hal min sa'ilin fayu'ta, siapa yang meminta akan diberi. Hal min makrubin fayurfarij anhu. Ada yang kesusahan, diangkat kesusahannya. Fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaballahu lah. Tidak ada seorang muslim di malam itu berdoa memohon kepada Allah kecuali diijabahi oleh Allah, kecuali orang yang berzina. Nah, itu setiap malam. Setiap malam Allah mengijabahi doanya seorang hamba. Lebih-lebih di malam nisfu Sya'ban. Karena itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li ahlil ard. Di malam nisfu Sya'ban Allah itu mengampuni penduduk bumi. Jadi dosanya penduduk bumi diampuni. Jadi intinya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Di antaranya pernah pada suatu malam Rasul SAW sholat. Ketika sujud lama, tidak bangun-bangun dari sujud Rasulullah. Sehingga Sayyidah Aisyah mengira bahwa Rasulullah meninggal. Kenapa? Sujud lama tidak bergerak, dikira meninggal. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah bangun. Ketika Sayyidah Aisyah melihat seperti itu, karena menyangka Rasulullah mengira, bangun Sayyidah Aisyah ini ingin menghampiri Rasulullah.
ternyata melihat ibu jadinya Rasulullah bergerak. Kembali Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah bangun dari sujudnya, menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai, Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, au ya Humairah." Ada dua riwayat, ada yang mengatakan Nabi menyebut dengan ya Aisyah, wahai Aisyah. Ada riwayat Nabi memanggil ya Humairah, kata romantis Nabi kepada istrinya. Adhananti anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad khasa bik. Apakah kamu mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, kekeliruan kepadamu? Katanya Sayyidah Aisyah, "Qultu la wallahi ya Rasulullah." Dijawab sama saya, "Tidak wahai Rasulullah. Demi Allah enggak menyangka seperti itu aku. Walakinni dhanantu annaka gubitta lituli sujudik." Tapi aku mengira engkau ini telah meninggal karena lamanya sujudmu. Faqala, maka Nabi berkata, "Atadrin ayya laila hadhihi?" Apakah kamu tahu malam apa ini? Rasulullah berkata kepada saya, "Tahu enggak kamu malam apa ini?" Dijawab sama Sayyidah Aisyah, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Gala, Nabi berkata, "Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban." Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa dengan malam nisfu Sya'ban? Innallaha azza wa jal yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memantau, memerhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah itu tahu pergerakan kita, perbuatan kita, diamnya kita tahu. Tapi malam nisfu Sya'ban Allah memerhatikan lebih, melihat lebih. Contoh gini, toko punya CCTV, dipasang CCTV. Yang punya toko pasti apa? Ngelihat CCTV. Tapi dia apa? Ngelihatnya paling dikit-dikit ngelihat, nanti ngelihat lagi, nanti ngelihat lagi. Nah, kenapa? Belum musimnya untuk duduk memerhatikan. Lewes posoan, cedek-cedek riyo lunggu. Nggak mungkin seperti biasanya. Kalau seperti biasanya paling tinggal, nanti balik ngelihat lagi. Tapi kalau sudah Ramadan, apalagi dekat-dekat hari raya, oh enggak, anteng ditunggoi CCTV. Kenapa? Banyak pencuri masuk, banyak pencuri mengambil momennya mereka, gerioyoan ditunggoni. Sama. Setiap hari apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Nggak ada yang nggak diketahui, diketahui oleh Allah, dilihat sama Allah. Tapi malam nisfu Sya'ban lebih lagi. Lihat. Fayaghfiru lil mustaghfirin. Allah mengampuni orang yang meminta ampunan. Wa yarham al mustarhimin. Allah merahmati orang yang minta rahmat. Tapi ada orang yang diakhirkan ampunan dan pemberian rahmatnya. Kenapa? Siapa mereka? Ahlul higid, pendendam. Pendendam ini ampunannya ditunda, rahmatnya juga ditunda. Kenapa? Karena keburukan yang mereka lakukan. Lah ini malam nisfu Sya'ban, yakni doa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila jami'i khalqi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu memantau, melihat, memerhatikan
semua hambanya di malam nisfu Sya'ban. Tapi harus kita ketahui, malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak orang. Bahkan diriwayatkan Rasulullah berkata, "Atani Jibril alaihi salam." Datang Jibril kepadaku. Faqala, Jibril berkata, "Hadhihi lailatun nisfu Sya'ban." Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillah fiha utaqa minan nar bi adadi syu'uri ghanami kalbin. Katanya malaikat Jibril, malam ini Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Dapat remisi. Dapat remisi dari Allah. Penghuni neraka dapat remisi. Bukan remisi dikurangi, dibebaskan. Dibebaskan dari neraka. Berapa orang yang dibebaskan malam nisfu Sya'ban dari neraka? Adat syu'uri ghanami kalbin. Jumlahnya itu seperti rambut kambingnya Bani Kaleb. Jadi Bani Kaleb ini suku atau gabila yang memiliki ternak kambing terbanyak. Wis kita anggap hitungan kecil wis, hitungan kecil. Kambingnya 1000. Lah satu kambing berapa bulunya? Hah? Berapa bulunya coba? Satu kambing. Anggap 10.000. Anggap 10.000. Kalau satu kambing 10.000 kali 100 saja. Berapa sudah? Hah? Berapa? 1 juta. Lah kalau misalnya per tahun Allah membebaskan hambanya 1 juta dari neraka per tahun, berarti Sya'ban itu wis ping piro? Malam nisfu Sya'ban. Bolak balik malam nisfu Sya'ban. Lu banyak berarti yang dibebaskan. Itu kalau hitungan kita kambingnya cuma 100. Kalau 200, 300 ya jelas banyak yang dibebaskan. Wakil berarti yang dibebaskan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Banyak yang dibebaskan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak katut dibebasno. Tidak termasuk yang dibebaskan. Ini berarti pelanggarannya sangat berat, nggak bisa dikasih remisi nih. Nah, kalau di sini kan ngasih remisi kan tergantung yang di penjara juga. Kalau yang di penjara tadi itu banyak ngasih masukan ya remisinya cepat dan banyak. Tapi kalau yang di penjara tadi ndak akenge ini, ndak banyak membantunya, ya ndak kayak remisi ya. Jano mak sampai masa tahane ente kan gitu ya. Rahasia umum ya, rahasia umum. Rahasia apa bukan itu? Kok dicekel polisi ya? Nah. Lah, tapi kalau Allah tidak ada seperti itu. Pelanggaran sesuai pelanggarannya, adil tanpa apapun sudah. Oh ini anaknya itu tidak ada. Oh ini punya jabatan itu nggak ada, sama semua nanti. Tidak dibeda-bedakan. Nah, kalau di sini dibeda-bedakan. Oh orang kaya siji longgone. Oh ulama beda tempatnya. Dimanapun beda tempatnya, dimanapun. Nggak ngenteni kondangan. Ono ndiae siji nggone. Ya, beda. Nah, tapi nanti sama nggak ada bedanya. Kecuali orang-orang yang dimuliakan Allah dengan kriteria yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi kalau enggak, sama, nggak ada bedanya. Oh di dunia dikenal dia ulama, tapi melakukan pelanggaran-pelanggaran, tempatnya sama dengan orang-orang yang melanggar. Bahkan mungkin lebih buruk. Lebih buruk. Ini tidak termasuk yang mendapatkan kebebasan di malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Katanya wala yanzurullahu fiha. Katanya malaikat Jibril, Allah tidak melihat di malam Lailatul Sya'ban
Kepada siapa? Ila musyrikin. Kepada orang yang melakukan kemusyrikan. Menyembah kepada selain Allah. Jadi bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Makanya Allah tidak akan mengampuni mereka. Sebagaimana Allah dalam ayat Al-Quran berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kemusyrikan. Tidak diampuni. Bahkan termasuk dosa besar yang harus dihindari. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarilah 7 yang dapat membinasakan. Di antaranya adalah asyirku, kemusyrikan. Bahkan orang yang melakukan kemusyrikan ini, sebanyak apapun kebaikan ketaatannya, sebesar apapun ibadahnya, tidak akan bermanfaat sedikit pun untuknya. Bangun tidur sampai tidur, tidak lepas dari zikir, tidak lepas dari ibadah, tidak lepas dari kebaikan. Hebat kan? Bangun tidur sampai tidur, ibadah tok, tapi melakukan kemusyrikan, tidak manfaat sama sekali. Melakukan kemusyrikan dia tidak manfaat sama sekali. Apalagi yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang maksiat, melakukan kemusyrikan, dia tambah amblas, tambah nggak ada sisanya. Yang pertama, nggak dipandang oleh Allah, nggak dilihat. Wala ila musyahin, juga tidak dilihat oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Musyahin. Musyahin itu apa? Musyahin ini munafik yang sangat buruk, yang menimbulkan benih-benih perpecahan di antara 2 orang atau kelompok. Jadi bukan sekedar adu domba. Bukan sekedar adu domba, munafik. Luar dalam beda, kemudian menanamkan api di antara 2 orang yang tidak ada perselisihan atau 2 kelompok. Adem ayem, nggak ada masalah. Datang menimbulkan perpecahan di antara keduanya. Akhirnya panas. Yang ini panas, yang ini panas. Lah ini musyahin, nggak dilihat oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi? Wala ila qati'i rahim. Juga tidak dilihat oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, qati' rahim, pemutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi itu kalau hadir di satu tempat yang tempat itu akan diturunkan rahmat, gagal rahmat turun. Tahlilan ada 50 orang. Dari 50 itu 1 yang sedang memutus silaturahim. Lah tahlilan itu kan yang dibaca tahlil, la ilaha illallah, tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim, istighfar astaghfirullah astaghfirullah, sholawat kepada Nabi, kan gitu ya. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran dibaca, Fatihah, ayat kursi, awal surat Al-Baqarah, kemudian akhir surat Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, doa. Lah mestinya kan tempat-tempat seperti itu kan mengundang rahmat ya, mengundang rahmat. Lah kalau ada di situ 1 orang aja pemutus silaturahmi, gagal rahmat turun. Diundang ndak teko rahmate. Rahmat tadi diundang nggak datang. Kenapa? Ada 1.
yang membuat rahmat tadi itu nggak datang? Siapa? Pemutus silaturahmi. Lah kalau rahmat itu menghalangi yang lain, ya, apakah ya, pemutus silaturahmi itu menghalangi yang lain untuk mendapatkan rahmat? Bagaimana si pemutus itu? Yang lain yang nggak memutus silaturahmi, nggak dapat rahmat gara-gara dia, apalagi orang itu. Bisa kita bayangkan. Makanya katanya Rasulullah dalam hadisnya, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Rahmat itu tidak akan turun kepada satu kaum, di antara kaum itu ada yang sedang memutus silaturahmi. Malam nisfu Sya'ban termasuk yang enggak dipandang oleh Allah, sehingga tidak mendapatkan ampunan Allah di malam tersebut. Kemudian siapa lagi? Wala ila musbil. Dan orang yang musbil. Musbil itu yang memakai sarung atau pakaian yang dipanjangkan, sekiranya menutupi tumit atau berada di bawah mata kaki, tapi dengan tujuan khuyala, dengan tujuan sombong. Kalau dia pakai seperti itu bukan tujuan sombong, saking kebiasaan itu nggak ada tujuan sombong, nggak apa-apa. Makainya untuk khuyala, untuk sombong. Karena dulu itu orang yang memakai pakaian seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Ya, tapi kalau nggak ada tujuan sombong nggak apa-apa. Tapi kalau ada tujuan sombong baru tidak termasuk yang mendapatkan. Wala ila aq liwalideh. Termasuk yang nggak dilihat adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, karena berbakti kepada orang tua ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, setelah Allah memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya, kemudian Allah memerintahkan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi setelah perintah kita untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Termasuk apa? Syukur. Anishkur li wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini kan berarti hebat. Kedudukan orang tua itu mulia, istimewa. Makanya kita kalau berbakti bahaya, termasuk yang dapat membinasakan kita. Kalau kita durhaka, membinasakan kita. Tapi kalau kita berbakti, wah, akan memberikan kemuliaan dan keistimewaan. Sudah banyak contohnya, diantaranya Uwais Al-Qarani mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena apa? Baktinya dan taatnya Uwais kepada ibunya. Orang yang izin berjihad aja dilarang sama Rasulullah. Rasulullah, aku ingin jihad. Semangat orang ini ingin berjihad, menegakkan agamanya Allah. Rasulullah bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu hidup? Iya ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, fa fihi ma fajahid. Sudah, jihadlah kamu kepada keduanya. Ini menunjukkan apa? Jihad fisabilillah yang untuk menjaga dan memuliakan agama Islam, katanya Rasulullah, masih diperintah apa? Jihadlah kepada kedua orang tua. Itu jihad, itu seorang anak berbuat baik, berbakti kepada orang tua, itu jihad. Jihad. Makanya jihad itu jangan diartikan jihad itu harus perang. Kita ini kalau dengar kata-kata jihad itu kalau perang tok ngono. Enggak, jihad itu enggak harus perang. Jihad itu segala sesuatu yang melawan hawa nafsu, yang mengutamakan kesenangan orang lain daripada kesenangan dirinya. Umumnya orang apa? Mengutamakan kesenangan dirinya, enggak urusan mau orang lain itu susah atau enggak. Yang penting awake seneng. Lah, jihad itu bagaimana caranya kesenangan kita redam, kita matikan untuk memberikan kesenangan kepada orang lain asal tidak melanggar perintahnya Allah. Itu jihad. Itu adalah jihad. Rasulullah mengatakan fa fihi ma fajahid. Maka kepada keduanya lah hendaknya kamu
jihad. Lah, termasuk yang tidak mendapatkan pandangan Allah di malam nisfu Sya'ban adalah akli walidai, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wala ilamut min khamar, termasuk yang tidak dilihat oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, mutmin khamar, pecandu minuman atau narkoba. Ini nggak dilihat, nggak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Nah, karena itu sebelum datang malam nisfu Sya'ban, hendaknya kita bebaskan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menolak ampunan Allah, seperti yang disebutkan tadi. Rugi kita datang malam nisfu Sya'ban, tapi kita tidak mendapatkan kemuliaannya dan keistimewaannya, hanya membaca doanya saja, tapi kemuliaannya lari dari kita. Keistimewaannya nggak kita dapat, cuma baca doa tapi nggak dapat. Kenapa? Termasuk yang nggak mendapatkan ampunannya Allah. Naudzubillah min. Mudah-mudahan datang malam nisfu Sya'ban kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dihapus segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita, dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia, diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.